Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis aw kama qala, amma ba'd. Para pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan majelis taklim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini oleh Allah dibarengi yaitu hidayahnya, sehingga kita mampu memahami ilmu dan sekaligus mengamalkannya dalam kehidupan kita, sehingga lembaran kehidupan kita senantiasa bermakna dan mendapat wasilah, mendapat rahmat dari Allah SWT gara-gara ilmu yang kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Para pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan keutamaan orang yang berilmu. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu beberapa derajat. Dari ayat ini jelas sekali Allah akan mengangkat dua orang. Yang pertama karena mereka beriman, yang kedua karena diberi ilmu. Mengapa dua kategori orang ini diangkat derajatnya? Yang pertama, iman. Orang yang memiliki iman ini akan menjadi kunci segala amal kebaikannya. Ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara iman. Nah, dengan iman ini perlu kita tumbuh suburkan, bagaimana menguatkan iman, bagaimana mengisi lembaran kehidupannya dengan amal soleh, dan dengan amal soleh ini bagian daripada menyuburkan iman. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita saat kita berjuang untuk bagaimana menguatkan iman kita ini, di tengah-tengah kita ini berjuang untuk menguatkan iman, ternyata Allah menghendaki nyawa kita dicabut. Berarti dalam keadaan kita ini proses berjuang beramal soleh menguatkan iman, berarti husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yaitu orang yang berilmu, ini juga akan diangkat derajatnya oleh Allah, karena dengan ilmu menjadi sebab ibadah kita diterima oleh Allah. Karena ilmu ibadah kita jadi benar. Dengan sabab yang benar, ibadah kita diwarnai dengan ilmu, dibekali dengan ilmu, maka ibadah kita jadi benar, dan itu juga menjadi indikator amaliyah kita semakin sempurna dan jadi indikator diterima oleh Allah SWT sababnya ilmu. Dan sisi lain, siapapun yang oleh Allah dititipi ilmu, ini akan betul-betul diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah, baik di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sinilah Rasulullah SAW berpesan dalam sebuah hadis, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu ini sangat difardukan bagi orang muslimin laki-laki maupun perempuan. Ada kata fardhatun, sangat difardukan. Mengapa sangat difardukan? Ini sebenarnya indikasi bahwa umat Islam ini harus berilmu. Sebisa mungkin jangan sampai umat Islam ini bodoh, ya. Sehingga dalam sisi lain, ya, Islam mengenal pendidikan sepanjang masa. Rasulullah mengingatkan dengan sebuah hadis, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Ini mengindikasikan sepanjang kita hidup mendapat kewajiban untuk thalabul ilmi, sehingga tidak mengenal umur. Walaupun sudah pensiun, kita tetap thalabul ilmi sampai ajal kita menjemput. Oleh karena itu, dalam hal ilmu ini Rasulullah dalam hadis yang lain, ya, ini dikatakan kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban
wala takun khomisan fayahlika, rawahul Baihaqi. Apa yang dari pesan ini yang perlu kita tangkap? Jadilah yang pertama, kun aliman, orang yang ahli ilmu, orang yang memiliki ilmu, atau jadilah guru ya. Kalau memang tidak mampu ya, jadilah muta'aliman, seorang pembelajar atau murid. Nah, ini juga pesan ya, betapa mulianya guru, betapa mulianya jadi murid. Kemudian yang berikutnya mustami'an, jadilah orang yang biasa mendengarkan ilmu, atau muhibban, yang keempat ya. Nah, menjadi guru atau orang yang ahli ilmu, menjadi murid atau mendengarkan kajian ilmu atau pecinta ilmu, gara-gara Allah menitipi ilmu kepada seseorang ini, menjadikan orang itu jadi mulia, diangkat derajatnya oleh Allah. Padahal dia seorang muhibban atau mustami'an pun dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Wala takun homisan, janganlah jadi orang yang kelima, yaitu fayahlika, maka akan celaka. Mengapa celaka? Dia sudah diberi kehidupan tapi tidak diwarnai dengan ilmu, sehingga dia bodoh, mudah dibodohi orang. Apapun kegiatannya karena tidak diwarnai dengan ilmu. Rasulullah menyampaikan, kalau kita ingin bahagia di dunia ya, kita berbekal dengan ilmu. Kalau ingin bahagia di akhirat, kita juga dengan ilmu. Ingin bahagia kedua-duanya, dunia akhirat, juga dibekali dengan ilmu ya. Sehingga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Oleh karena itu, betapa mulianya orang yang oleh Allah diamanai mendapatkan ilmu. Dengan ilmu sekali lagi akan menyempurnakan ibadah kita. Ibadah kita semakin sempurna, menjadikan ibadah kita sah. Ibadah kita sah menjadikan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan senyampang kita ada kehidupan, kita tetap thalabul ilmi dan jangan pernah bosan menjadi orang yang ahli ilmu. Mudah-mudahan ilmu kita ilmu yang berkah, manfaat dan barokah. Tandanya barokah, semakin kita banyak ilmu, semakin kita tawadhu, semakin hidup kita berarti, semakin bisa menginspirasi orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.